masih satu ya. Oke, kemudian ada hewan combanya itu adalah mamut. Nanti yang kita gunakan untuk demo itu 2 ekor mamut. Ada sungkup kaca, timbangan, stopwatch, kapas alkohol, kemudian sirip yang steril. Itu botol apung itu kita gunakan untuk menyemprotkan histamin ya. Botol apungnya kita gunakan untuk menyemprotkan histamin 1 banding 40. Terus cara kerjanya yang pertama nanti timbanglah mamutnya, kemudian hitunglah dosis proteksi dari AH1 yang tersedia larutan difenigramin 10 mg per cc dengan dosis proteksi 4 mg per kilogram berat badan. Oke. Kemudian jadi ini dicatat ya. Tapi mereka menghitung kan, nanti dicatat dikasih ya. Dikasih data ini ya. Sudah ada, sudah ada. Ya. Terus berikutnya suntikanlah antihistamin secara intraperitoneal. Ya. Catat jam berapa. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam sungkup. Catatlah sikapnya sebelum disemprot histamin. Jadi istilah mamut yang 1 dikasih tanda tuh yang diproteksi yang putih, maka dikasih tanda. Setelah itu kita simpan di dalam sungkup, masukkan ke dalam sungkup selama 15 menit. Oke. Berikutnya setelah 15 menit kita semprotkan histamin ke dalam sungkup kaca tadi. Kemudian diamati 2 ekor mamut tadi, kalian amati betul, terutama yang tidak diproteksi, Oke, yang tidak diproteksi kita amati sampai kira-kira apa yang kalian bayangkan kalau histaminnya di mulut terkena reseptor histamin H1 pada terus menyebabkan bronkokonstriksi. Nanti lama-lama mamutnya akan mengalami sesak nafas, bukan depresi pernapasan, tapi sesak nafas. Kalau pada bronkokonstriksi kelincinya pelan-pelan akan berkurang frekuensinya, itu depresi. Ya, tapi kalau ini mamutnya mau berkurang nafas mengalami kesulitan, itulah bronkokonstriksi. Ya, terus mamut yang tidak diproteksi AH1 akan mengalami bronkokonstriksi, sesak napas. Kemudian kalau sudah sesak napas jangan ditunggu, tapi cepat segera ditolong, ya, karena prosesnya cepat sekali. Ya. Keluarkan dari sungkup, kemudian suntikan adrenalin 0,1% untuk mendorong pernapasannya. Setelah itu kamu lihat bisa berapa dia bisa normal kembali. Ini cepat sekali, tidak bisa menunggu terlalu lama, harus cepat ditolong. Karena ya belum mati ya, maksudnya ya, karena kita malah menolongnya. Ya, oke. Setelah itu catatlah di dalam lembar kerja kalian mamut yang diproteksi mengalami bronkokonstriksi atau tidak, kemudian yang tidak diproteksi terjadi bronkokonstriksi jam berapa menit setelah disemprotkan histamin. Nah, 5 menit, 6 menit, nanti kalian catat ya. Kemudian pemberian adrenalinnya pada jam berapa, cara apa ya, mamutnya tertolong atau tidak gitu ya. Oke, pada manusia sekarang perhatikan kalau pada manusia, karena kalian tidak melakukan sendiri, tapi kalian harus catat dengan obatnya apa nanti ya. Nah, di sini pada manusia kita melihat bahwa syarat menjadi orang bertobat tidak boleh hipotensi. Kalau pada praktikum untuk obat tertentu tidak boleh hipotensi, ya, tidak boleh aritmia, gitu ya. Kalau ini tidak boleh punya alergi dengan obat, tidak boleh hipotensi. Kenapa? Karena kita akan mau melihat itu yang dinamakan trigger response, ya.
yang disebabkan karena penyuntikan dari histamin secara intradermal. Oke. Alat dapatnya histaminnya sama 1:80. Kapas alkohol ada jarum yang steril. Oh, nggak pakai sirip, nanti akan kita lihat kenapa kok nggak pakai sirip, cuma jarum doang. Kemudian ada penggaris, stop loss, tensimeter, stetoskop. Oke. Kemudian berikutnya obatnya. Orang percobaan diberi obat chlorpheniramine maleat 4 mg, dexamethasone 0,5 mg. Dexamethasone termasuk kelompok obat kortikosteroid. Orang tadi H1 atau H2? H1 generasi 2, kemudian juga ada placebo. Oke, obatnya sederhana, cuma 3 macam obat. Yuk, cara kerja yang pertama diukur tekanan darahnya untuk ngecek normal atau hipotensi. Kalau hipotensi kan nggak boleh, ya. Bersihkan bagian bawah, itu dibersihkan itu namanya bagian voler lengan bawah, ya. Bagian voler lengan bawah. Kemudian setelah dibersihkan diusap dengan kapas alkohol, didiamkan hingga kering, tidak boleh ditiup. Tujuannya diberi kapas alkohol kan supaya daerah suntikannya steril. Kalau ditiup nanti akan bakteri lagi, ya. Jadi dibiarkan kering. Oke, berikutnya. Nah, tetes kapas 1 tetes larutan histamin pada bagian lengan. Kalau lengannya itu masih basah, histaminnya nggak bisa membentuk bulatan seperti ini, akan langsung tersebar. Jadi harus kering. Oke. Kemudian menggoreskan dan buat tanda silang panjangnya 0,5 cm pada cairan dengan lubang jarum mengarah ke atas. Itu arahnya ke posisinya ke depan, ya. Dengan lubang jarum mengarah ke atas 45 derajat terhadap kulit. Oke. Jadi inilah cara pemberian intradermal, nggak harus disuntikkan, tapi cukup dengan digores. Penggoresannya nggak usah sampai berdarah, ya. Pokoknya saat digores aja itu obatnya akan masuk. Berikutnya, kemudian setelah 1 menit diobservasi, kalian akan bisa melihat hal seperti itu, ya. Ada gelembung, ada daerah kemerahan. Harusnya kalau tadi merespon kan ada bercak merah kan, cuman bercak merahnya kan cepat sekali. Jadi setelah pertama bercak merah, kemudian terus berubah jadi daerah kemerahan. Jadi yang diobservasi adalah daerah kemerahan dan gelembungnya, diukur diameternya. Ya, berikutnya. Nah, jadi yang pertama kita goreskan lengan kiri, kemudian setelah 1 menit diobservasi. Setelah itu tiap 2 menit sampai 15 menit. Oke. Jadi yang pertama observasinya 1 menit, yang berikutnya 2 menit sampai 15 menit. Selesai, pasiennya minum obat. Oke. Sedangkan yang lengan kiri kan yang tadinya sudah ada kemerahan kan sudah tetap diobservasi juga, tapi observasinya setiap 5 menit selama 30 menit. Setelah 30 menit berarti 30 menit sudah minum obat. Bayangkan, ya. Setelah 30 menit minum obat, lengan kanannya digores. Oke, lengan kanannya digores. Observasinya berarti sekarang lengan kanan dan lengan kiri setiap 5 menit sampai 30 menit. Apa yang kamu bayangkan kalau misalnya orang percolaannya diberikan chlorpheniramine maleat mendapat obat tadi, setelah minum obat 30 menit pada lengan kanannya digores, kira-kira diameter gelembung dan kemerahannya membesar, mengecil atau sama? Membesar, mengecil atau sama dibandingkan dengan lengan kiri? Ya,
kalau diberikan obat setelah digores kanan kirinya 15 menit, diberikan obat, setelah minum obat 30 menit kemudian, andai kata dia dapat chlorpheniramine, maka ketika lengan-lengannya digores, diameter tubuhnya membesar dibandingkan dengan lengan kiri, atau lebih kecil dari lengan kiri, atau sama lebih kecil. Kenapa? Karena reseptor histaminnya sudah dimiliki oleh obat antihistamin, yaitu chlorpheniramine, sehingga diameter pelurnya lebih kecil, diameter lengannya lebih kecil dibandingkan dengan yang lengan kiri, ya. Jadi setelah diobservasi bandingkan lengan kiri dan kanan, kelihatan yang kanannya lebih kecil. Oh, kira-kira dipakai obatnya ada antihistamin, entah itu antihistamin H1 generasi 1 atau antihistamin H1 generasi 2, yaitu loratadin. Bagaimana membedakannya? Hanya ini kalau kita baca karena kita kalau kanker kok cara itu adalah H1 generasi 1, ya. Kenapa kok yang kita bisa melihat ada perbedaan H1 generasi 1 dan H1 generasi 2? Yang membedakan adanya di mana? Yang membedakan di mana? H1 generasi 1 sama H1 generasi 2. Yang membedakan apa? Generasinya berbeda, bagaimana kamu melihatnya? Kenapa berbeda? Yang satu sedasi, yang satu enggak? Bukan H1 dan H2. H1 generasi 1 dan H1 generasi 2. Kenapa yang satu sedasi, yang satunya tidak? H1 generasi 1 lebih tembus ke SSB, lebih tepatnya H1 generasi 1 itu lipofilik, mampu menembus blood-brain barrier, sedangkan H1 generasi 2 tidak lipofilik, maka dia tidak mampu menembus blood-brain barrier. Oke? Semua obat yang mendeteksi SSB berarti dia mampu menembus blood-brain barrier, ya. Sedangkan obat yang tidak mampu mencapai SSB berarti dia tidak mampu menembus blood-brain barrier. Oke, ya sudah. Nah, itu kira-kira observasinya 30 menit ya. Di situ kalian bisa melihat setelah 15 menit di sini pada saat yang bersamaan yang minum obat, setelah itu diobservasi tiap 5 menit. Nah, yang ini sama 30 menit. Oke, sudah. Nanti kalian bisa lihat